Bismillahirrahmanirrahim. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Taqwal ilahi bermula takwa kepada Allah, kepada Tuhan, itu madaru kulli sa'adatin, menjadi punjernya atau pokoknya segala keberuntungan. Jadi takwa kepada Allah itu merupakan pokok asal muasal dari semua kebahagiaan. Watiba'u ahwa, sedangkan mengikuti kesenangan nafsu itu ra'su syarri habaila, menjadi pokoknya kejahatannya gangguan setan. Menjadi pokoknya, menjadi inti dari segala kejahatan gangguan setan. Jadi bait ketiga ini menyatakan bahwa takwa kepada Allah itu menjadi pokok asal muasal dari segala kebahagiaan. Artinya begini. Pokoknya inti dari kebahagiaan itu takwa. Pokoknya enggak ada takwa enggak bahagia. Kira-kira begitu. Kekayaan, harta benda itu bukan jaminan menjadi bahagia kalau enggak ada unsur takwanya. Kedudukan yang tinggi, pangkat yang mulia pun tidak menjadi jaminan orang mendapatkan kebahagiaan kalau enggak ada takwanya. Apalagi istri yang cantik, bahagia. Kalau nggak ada takwanya, belas nggak ada. Terkenal seantero dunia misalkan, apakah pasti bahagia? Tidak menjadi jaminan kebahagiaan kalau nggak ada takwanya. Jadi takwanya ini menjadi unsur terpenting untuk membentuk suatu kebahagiaan. Kekayaan yang melimpah nggak ada unsur takwanya, ya nggak bahagia. Contoh para koruptor, para itu pasti nggak bahagia. Karena itulah kebahagiaan itu tidak menempel pada orang yang kaya saja atau orang yang terkenal saja, orang yang ganteng atau cantik saja. Enggak. Siapapun bisa bahagia asalkan di situ ada takwa. Jadi takwa ini menjadi pokok dari segala kebahagiaan. Nah, hakikatnya sa'adah, kebahagiaan itu ya kebahagiaan akhirat. Tapi di sini ini yang dimaksud itu bahkan menurut syarahnya itu semua kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat, baik zahir maupun batin, semuanya itu unsurnya adalah takwa. Sebaliknya, watiba'u ahwa ra'su syarri habaila, nuruti keinginan hawa nafsu itu menjadi pokok dari gangguan setan. Artinya setan dalam cara mengganggu manusia itu pintu masuknya itu ya nafsu syahwat. Mula kalau orang itu suka menuruti keinginan hawa nafsu, maka dia ini gampang sekali untuk diganggu, untuk digoda oleh setan. Nah, setelah digoda itulah kemudian dia menjadi jauh dari Allah dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Oke. Ya, semoga jadi wong takwa. Takwa ki apa? Biasanya definisinya seperti itu, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi anehnya, itu bahasa Arabnya itu imtithalu awamir wajtinabin nawahi, menjalankan semua perintah sesuai dengan contoh Kanjeng Nabi. Kemudian wajtinab dan menjauhi larangan. Sederhananya seperti itu. Tapi suatu saat Kanjeng Nabi itu pernah ngendika at-taqwa hauna.
takwa itu dalam hati. Berarti kan gak cocok tadi. Ya kan? Takwa itu dalam hati. Ini artinya apa? Artinya begini. Sebetulnya yang menjadi pendorong bahwa orang itu mampu menjalankan perintah menjauhi larangan itu yang ada di dalam hati. Apa? Setidaknya ada tiga hal yang bisa mendorong orang itu bisa takwa. Pertama ada rasa takut, khosyah, takut. Orang kalau takut itu apa dituruti. Contoh sampean mau dirampok lah, diancam lah, di misalkan ya diancam ya, sudah takut, apapun dituruti ya enggak. Nah, Gusti Allah itu punya siksa namanya neraka. Siksanya Gusti Allah itu pedih, ancamannya itu sangat itu kalau dirasakan bisa menimbulkan rasa takut. Lah rasa takut itulah yang mendorong kemudian manut mengikuti perintah Allah dan tidak berani melakukan larangan Allah. Jadi rasa tadi itulah takwa itu, rasa takut. Nah, sehingga takutnya inilah menjadi tameng, menjadi penolak dari dirinya untuk tidak berani melakukan larangan Allah. Satu, khosyah. Yang kedua, rasa cinta. Wah. Pernah jatuh cinta enggak? Oh, sering berkali-kali. Kalau sampean lagi jatuh cinta, siapa kan namanya Kang? Iqbal. Kalau sampean lagi jatuh cinta itu pada kekasih, berani nggak bantah perintahnya? Sampean punya cewek, cinta banget, berani nggak bantah perintahnya? Berani nggak kira-kira? Nggak berani. Karena apa? Kepengin bahkan dijiwet itu nggak loro, malah nikmat. Sama Gusti Allah kayak gitu. Ada kondisi di mana seseorang wong mukmin itu karena saking cintanya kepada Allah sampai nggak berani melakukan pelanggaran, nggak berani membantah, nggak berani, pokoknya mau manut sampai disiksa, dikei musibah itu malah alhamdulillah. Itulah makom ridho, makom mahabbah. Nah, jadi orang menjauhi larangan pemerintah itu bisa karena kondisi cinta. Ada yang karena hebah atau karena menghormat, rasa hormat, rasa mengagumkan. Ini contohnya kalau sampean itu misalkan menghadap kepada Pak Presiden, berani nggak macam-macam di sana? Halo? Berani nggak macam-macam? Kan mano dengan peraturan itu. Iya. Jadi bisa jadi kita itu menjauhi larangan, menjalankan perintah itu karena ada rasa mengagumkan kepada Allah. Kita merasa hina, rendah, merasa nggak ada harganya, yang segalanya itu hanya Allah. Nah ini kalau kita tanamkan terus menerus, maka muncullah perilaku takwa. Jadi takwa dengan definisi tadi itu menjalankan semua perintah menjauhi larangan itu adalah ekspresi dari rasa tadi itu. Karena Kanjeng Nabi ngendikane at-taqwa hahuna, takwa itu di dalam hati.